Kalau coach melihat makroekonomi di Indonesia ini kedepannya sampai 10 tahun akan jadi gimana coach Indonesia? Gue suram. Bukan Indonesia emas loh. Lu lihat genset kayak begini yakin loh. Yang ada Bukan Indonesia karena apa? kita ngomong ini Indonesia seng. Dikit-dikit healing. Fuck you lah healing. Punya anak gak sih coach sekarang? Enggak mau. Child free dong. Ya. Kenapa? Tapi gue merasa anak itu punya hak untuk good education. Oke. Waktu dari orang tua untuk dididik. Oke. Gue tahu hidup gue kayak apa. Finland, Skandinavia itu edukasinya nomor 1 di dunia. Oke. Kenapa itu? Mereka punya undang-undang bahwa anak nggak boleh belajar lebih dari sejam setelah sekolah. Bisa nggak jalanin di Indonesia? Enggak. Bukan karena nggak mampu, lebih karena nggak mau. Messi atau Ronaldo yang jadi godnya? Ya Messi lah. Wah, nggak bisa, Untuk gue, Ronaldo ini there's no discussion untuk gue itu. Indonesia ini kan bentar lagi akan menghadapi Australia. Prediksi dari coach Justin berapa coach? Coach, kenapa julukannya domba nih ke fans-fansnya coach? Itu gara-gara Pange itu. Jadi Pange tahu kan? Ya, Pange itu bilang, gue keluarkan istilah kardus kan. Kardus kan istilahnya ya lu blow on lah, atau lu nggak suka gue lah, atau lu nggak ngerti bola lah. Nah, opposite-nya kan ada fans gue kan. Nah, Pange bilang itu domba lu, gue gembalanya. Lahirlah itu domba-domba. Oh, tapi itu dari seluruh dunia ya? Dari seluruh dunia. Itu katanya membership YouTube-nya sekarang ini menjadi salah satu yang paling besar ya coach ya? Selain gaming ya? Bener gak sih itu? Iya. Sampai sekarang masih ada? Paling besar setelah gaming. Iya kan? Iya. Sampai sekarang masih ada? Iya. Jadi orang kalau 2,5 tahun udah. berapa duit itu coach? Itu baru gue naikin. Berapa tuh sekarang? Sekarang 50.000, 30 sama 15. Oh, 50.000 apa nih speciality-nya nih? Live reaction. Oh. Terus terutama live sih. Oke. Kalau nonton video yang 30.000 juga nonton. Oh, cuman itu kan sebenarnya yang buat viral Coach Justin kan reactionnya itu kan. Bahkan ya coach, temanku tuh lebih suka nonton reactionnya Coach Justin daripada nonton highlight bolanya itu sendiri. Banyak yang begitu. Apalagi waktu itu aku sempat lihat Coach Justin ketiduran, terus tiba-tiba gue bangun lagi. Itu gimana sih coach? Itu enggak, gue emang ngantuk. Emang jadwal gue emang pas di saat itu lagi padet banget. Terus matchnya bosen. Waktu itu Indonesia lawan siapa itu? Nggak lupa gue. Bosan. Tapi gue itu pernah 2-3 kali Ketiduran? Iya, tiduran. Tapi netizen itu kan tajam ya. Dan ketiduran itu cuman detik ya. Iya. Nggak semenit. Iya. 5 detik, 10 detik terus Terus gol gitu langsung jadi semangat gitu coach. ya. Kalau kebetulan gol ketahuan kan. Ada juga yang nggak gol. Oh, iya. Tapi ya is okay. Emang gue kalau susah ngebuka matanya ya itu kan manusiawi. Iya, oke. Coach, kita di sini tuh nggak mau bahas terlalu banyak tentang bola lah, karena di mana-mana Coach Nggak Justin. penting juga. Oke coach, kita akan banyak topik hari ini, tapi aku mau mulai dari backgroundnya dulu, yang dimana Coach Justin pernah di Belanda. Iya. Kenapa aku angkat ini? Karena aku pernah di Amerika coach, tinggal 6 tahun juga. Ya kan? Coach Justin di Belanda 20 tahun ya? Itu dari kecil ya? Iya. Dan 12 sampai 32 tahun. 12 sampai 32 tahun. Di situ waktu itu sempat jual koran ya gitu-gitu ya? Oh itu pas setelah balik dari Belanda ya? Jual kertas. Oh jual kertas maksudnya? Gue kan kerja di pabrik kertas. Di waktu balik? Di sini. Oke. Waktu di Belanda itu sampai kuliah selesai berarti ya? Sampai kerja. Apa perbedaan yang paling besar antara di Indonesia kerja dan di Belanda nih coach? Kita penasaran. Nah ini pertanyaan orang nggak pernah tanya. Iya, baru aku bilang coach, kita di sini tuh memang aneh kita ini. Gue merasa bukan nilai ya, tapi Iya. gue merasa di sana itu lebih dihargai. Oke. Sebagai pekerja. Setuju. Karena gue lulusan political science, gue kerja di sales. Nah, beda dong. Beda. Di sales itu bonusnya gede. Gue kerja di pabrik kertas di sini, sales juga nggak ada bonus. Oh. Gaji doang. Jadi lu jualan atau nggak dihargai. Mending gak usah jualan ya, gaji Mending dapat. nggak usah dijualan, ya kan? Iya. Nah untuk gue itu sistem yang agak stupid sih kalau gue bilang. Justru you motivate people kan. Betul. Jadi di sana bonusnya itu bisa 4-5 kali lipat gaji lu. Iya. Dan I'm always number one. Harus kayak gitu. Orang nggak percaya, but that's the truth. Seriously, gue selalu wherever gue perusahaan, gue selalu nomor 1 Untuk salesnya. salesnya itu ya. Ya jadi aku waktu di Amerika juga lulus aja tuh IT, tapi kerjanya digital marketing, gak ada hubungannya juga. Nggak penting juga.
Nggak penting ada Lu yang mau lulusan kedokteran, lu lihat dokter Tirta lah. Jadi YouTuber bersih sepatu, punya perusahaan bersih sepatu. Iya. Ya kan? Benar. Yang penting cuannya di mana ya coach? Iya, Kita betul. sikat aja. Dan passion. Iya. Untuk gue sih yang penting hati lu happy dengan apa yang lu lakukan. Karena pada saat itu lu lakukan, duit dan lain-lain itu datang sendiri. Duit itu bukan nomor satu. Karena kalau duit nomor satu, lu bekerja apapun yang nggak bikin lu happy, yang penting lu dapat duit bagus, gede. Gue nggak, duit untuk gue itu nomor 9, makanya gue nggak kaya-kaya. Tapi happy. Cukup. Ya itu Cukup. kuncinya coach. Iya. Percuma kita punya banyak duit. Betul. Iya kan? Sakit-sakitan, iya. Benar. Jadi gue happy banget dengan apa yang gue lakukan. Oke. Sampai ada orang, salah satu member gue tuh, kok lulusan political science, kok jadi YouTuber, jadi nggak guna. No, salah besar, berguna banget. Lu kuliah, whatever jurusan lu, yang lu pelajari itu bukan hanya jurusan lu itu hanya produk yang lu bisa pelajari, tapi lu diajarin berpikir secara analitik, kritis, bekerja dalam tim, mental lu dibentuk di situ, bersosialisasi, itu yang nilainya lu akan bawa ke kerjaan whatever you do. Betul. Karena kalau kita sekarang ngomongin pendidikannya itu sendiri kan di YouTube juga gratis. Iya. Semua orang belajar dari mana-mana kan. Tapi kan mental nggak bisa diajarin, nggak ada sekolah yang ngajarin lu mental. Betul. Tapi ini jauh banget nih. Tiba-tiba jual kertas, tiba-tiba jadi pelatih futsal. Ya, jual kertas, ada juga member gue tanya, gue, coach, lu kan melakukan semua dengan passion yang lu suka. Passionnya apa jualan kertas? Hey, ini pertanyaan bagus. Listen, gue itu baru datang sampai di Indonesia itu di bulan Agustus, bawa $1,000 untuk gue hitung-hitungan gue 2 bulan gue survive. Oke. Kos-kosan di Pancoran 250.000 sebulan. Pokoknya gue harus kerja. Nah kebetulan via temen gue, via cewek gue, waktu itu sekarang jadi istri, gue dapat perusahaan ini butuh sales manager Eropa Barat yang bisa berapa bahasa? Gue bisa 4 bahasa. Apa itu? Jerman, Inggris, Belanda, 3 itu. Indonesia. Oh iya, oke. Itu more than enough itu. Cukup kerjalah gue di situ. Jadi kalau bilang apakah passion jual kertas, ya kagak ada passionnya. Gue cuma gue butuh duit aja untuk hidup. Iya. Gue harus survive aja, makanya nggak lama juga di situ, 1,5 tahun udah tahu seluk beluknya di Indonesia kayak apa, baru gue keluar. Tapi untuk jadi coach futsal tuh passion dong. Passion. Waktu itu timnya coach pernah berjuara gak sih? Pernah. PLN. Oh, maksudnya KPLN itu. Gue kan lebih lama sebagai pelatih timnas. Oh, pernah jadi pelatih timnas Indonesia? 5 tahun my friend. Tahun berapa? 2,5 tahun Dirtek, tahun 2005 sampai 2009. Terus digeser gue sama Nurdin Halid dan kawan-kawan. Juara Arifin naik, diminta lagi. Terus 2011 sampai 2013 gue Dirtek. Wih, gila loh. Berarti harusnya kalau disuruh latih timnas sekarang bisa lagi dong? Enggak. Kenapa? Kok jadi enggak? Karena udah 20 tahun udah lama. Strateginya udah nggak bisa Ilmunya udah karatan. Oh, oke. Coach, ini kita mau, ini tadi coach bilang udah punya istri sekarang. Ya. Punya anak gak sih coach sekarang? Enggak mau. Child free dong? Ya. Kenapa child free? Apakah ini ada pengaruh dari Belanda 20 tahun? Mungkin. Kenapa? Tapi gue merasa anak itu punya hak untuk good education. Oke. Untuk waktu dari orang tua untuk dididik. Oke. Dan gue tahu hidup gue kayak apa. Nggak jelas. Enggak lah, sekarang kan udah. Iya sekarang, dulu kan hidup gue naik turun. I'm a risk taker. Nah, kalau sekarang mau punya anak gak sekarang? Nggak juga. Gue happy sekarang, ngapain punya anak. Lo istri kau juga nggak apa-apa? Enggak. Nggak mau ada Nggak perlu juga. adopsi? Enggak. Berdua aja hidup sama dia. Tetap happy ya? Ya. Jadi alasannya sebenarnya buat edukasi itu aja dan merasa risk taker itu aja alasan awalnya. Ya. Terus kalau apa yang kan harta lu diwarisin ke siapa ya? Nggak apa? Gue mau bikin yayasan coaching. Udah ada gak itu? Lagi mau dibikin. Itu buat lu bagi ilmu itu kan nggak harus ke anak lu. Tapi kan itu keturunan coach. Ya, then what keturunan? Harta coach dikasih ke siapa nanti? Ya ke yayasan itu. Oh. Justru lu kalau punya yayasan lu bikin happy, bikin bantu lebih banyak orang daripada cuma satu kebetulan anak lu aja. Iya. Ya kan? Jadi fokusnya itu lebih bagus ke sosial lah ya daripada ke diri sendiri. Iyalah, kalau bukan kita yang bisa membantu, siapa lagi? Manusia itu harus saling membantu. Keren banget ya. Kalau nggak saling membantu ya dunia ini akan collapse. That's the problem dengan Indonesia. Semua mikirin diri sendiri.
Tanggapan coach mengenai Gen Z deh di zaman sekarang ini gimana coach? Wah parah. Gimana tuh coach? Parah. Gue tuh minggu lalu bikin video untuk member gue. Ya. Karena gue baca riset 60% Gen Z di tahun pertama pada saat mereka bekerja dipecat. Tahun pertama? Ya, dipecat 60% karena kurang motivasi, nggak mau terima masukan. Tahu itu kenapa? Kenapa coach? Gara-gara smartphone. Oke. Kalau gue bandingkan dengan generasi gue, ada juga Gen Z yang tanya, kok dulu nggak ada handphone gimana lu ketemu orang? Justru dulu karena nggak ada handphone, lu on time semua. Karena lu di rumah janjian di sekolah lah, dulu masih SMP SMA kan, kita ketemu di sini ya jam 9 contoh, ya udah semua akan ketemu di situ jam 9. Atau lihat pakai telepon biasa kan, janjian kamu main bola atau apa, gue datang ke rumah lu ya oke, kayak gitu bisa aja kok. Nah sekarang dengan hadirnya teknologi, hidup kita kan lebih gampang, which is good, gue mau manfaatkan juga, ya kan. Cuman mereka lupa the basic things. Karena hidup lebih gampang, mereka lebih tergantung oleh teknologi. And itu tidak build your character. Gue itu nyasar di Teheran, nyasar di Macau, nyasar di Shanghai. Tapi karena kita udah biasa, kita punya surviving skill. Gimana pun caranya ya. Gimana pun caranya. Pasti ketemu aja gitu. Pasti ketemu aja. Coba lu anak sekarang, gak usah suruh nyasar, lu handphone ketinggalan di rumah aja. Iya kan? Google Maps soalnya. Ya, karena kehidupan di Gen Z dari kecil mereka lahir atau dari mereka besar digampangkan sehingga sama orang tuanya juga. Lu kalau lihat anak orang tua anaknya rewel, wah udah ini iPad diem lu. Iya. Iya Jadi kan? jadi yang benernya gimana coach? Umur berapa boleh? Yang benernya enggak. Ya. Lu harus memanfaatkan teknologi, tapi jangan tergantung sama teknologi. Oke. Berarti ada minimal umur dong anak kecil boleh pakai. Artinya anak-anak kecil pakai iPad boleh seminggu sekali atau malam, tapi lu juga olahraga di luar. Lu juga sosialisasi. Lu ikut les musik, bukan les sekolah aja. Lu tahu di Finland, Skandinavia itu edukasinya nomor 1 di dunia. Oke? Kenapa itu? Mereka punya undang-undang bahwa anak nggak boleh belajar lebih dari sejam setelah sekolah. Indonesia kalau kita gituin gimana coach? Dan di sekolah nggak boleh lebih dari berapa jam. Sisanya apa? Main, keluar, serius, main keluar, ikut. Mereka punya prinsip pada saat anak pulang dari sekolah ikut nyokapnya ke mall, itu sebuah pelajaran. Wow, oke. Itu sebuah pelajaran. Melihat suasana, jalan kaki, itu jauh lebih penting. Buktian mereka udah terbukti kok nomor 1 di dunia. Tapi kalau itu diterapkan di Indonesia gimana coach? UN aja kita hilangkan karena Nadiem kemarin pikirnya bisa nih kita kayak orang luar, hancur sekarang, dibalikin lagi UN kan supaya anak-anak belajar. Bisa nggak jalanin di Indonesia? Nggak ada yang nggak bisa kok lu mau. Jadi bisa ini harusnya. Gue melihat di negara ini apa ya, banyak termasuk di sepak bola, bukan karena nggak mampu, lebih karena nggak mau. Karena rata-rata orang itu pengen lihat hasil cepat. Sementara hasil yang bagus adalah proses. Poinnya di situ tuh. Dan prosesnya lama. Betul. Berarti sekarang kalau misalnya coach disuruh jadi menteri di Indonesia mau jadi menteri apa? Nggak mau ngapain jadi menteri. Lo tadi kan udah bahas pendidikan coach. Kalau suruh jadi menteri pendidikan mau nggak? Gue nggak mau jadi menteri. Ngapain jadi menteri? Membangun Indonesia coach. Kan negara Enggak, ini. lu pikir sekarang gue lakukan nggak membangun Indonesia? Kan membangun Indonesia juga. Betul juga. Kan caranya aja. Buat apa lu harus formal? Kecuali kalau gue diminta sama RI 1 ya nggak mungkin lu nolak. Gila aja lu nolak RI 1. Iya. Tapi kalau lu tahun ini lu mau nggak jadi menteri, kagak. Buat apa? Hidup gue lebih nyaman sekarang. Apa nyamannya lu jadi menteri? Pakai forrider lah, pakai batik terus lah. Kalau sekarang kan mau celana pendek, mau apa suka-suka gue. Nanti coach jadi pertama menteri pakai celana pendek. Ya, bisa juga. Tapi gue nggak pernah peduli dengan kekuasaan, dengan apa, nggak pernah peduli gue gitu kan. Dengan jadi konglomerat atau apa. You have to enjoy your life. Gue umur 57 loh. Every week gue masih main bola. Wih. Tapi yang main di situ jago-jago gak coach? Biasa aja. Gue lebih jago malah. Karena teknik gak hilang kan. Napas doang yang kurang. Oke. Coach sekarang ada bisnis gak sih? Atau investasi gitu? Bisnisnya kan selain YouTuber lah. Ada gak? Ada. Tapi belum bisa di sini. Gak, gue lagi bangun. Gue mau invest duit gue di lapangan bola. Sewain. Sekarang lagi bangun dan di Depok, di Hotel Bumi Yata, 1 lapangan bola, 1 mini soccer. Ini selesai, gue bangun di Boyolali.
Sebanyak-banyaknya itu investasi gitu. Ya. Kalau investasi saham kripto coach main nggak? Kripto nggak saham ya. Oh. Tapi blue chip taruh aja. Oh, tapi lagi anjlok nih coach. Gimana itu? Ya justru sekarang gue mau masuk lagi. Oh, oke. Ya jadi bosnya percaya pada investasi juga lah coach. Gak bisa Iya. super. Iya kan? Ya, tapi kripto itu terlalu gambling buat gue. Terlalu high risk ya. Karena gue nggak ngikutin. Beda kalau gue ngikutin, I don't have time. Iya Gue betul. mending ya gue taruh entar lah lihat 10 tahun lagi buat uang pensiun gue lah. Iya. Kalau coach melihat makroekonomi di Indonesia ini kedepannya sampai 10 tahun akan jadi gimana coach Indonesia? Gue suram. Bukan Indonesia emas loh. Kan mau Indonesia emas nih coach kita. Indonesia Emas itu kan target. Oh itu target. Iya terus Iya gimana? kan? Lu lihat genset kayak begini yakin lo? Iya. Gue nggak yakin. Yang ada Bukan Indonesia karena apa? kita ngomong ini Indonesia seng. Bukan emas. Serius gue nggak yakin bahwa kita punya target. Gue juga berusaha membantu di bidang gue sepak bola untuk meraih ke sana. Oke. Tapi gue lihat genset kayak begini, wah gue nggak yakin gue. Serius, lu kan mereka yang harus ngejalanin. Betul kan di 45 kan mereka yang Iya, jadi iya. panunya. Jadi leadernya. Lihat mental kayak begini mah nggak yakin gue. Mental tempe semua. Dikit-dikit healing. Fuck you lah healing. Loh, kayak kita nggak pernah umur 20 aja. Iya kan? Dulu kita 20 butuh duit, we work. Gue kuliah, gue kerja di restoran, cari duit biar bisa makan Indonesia. Lu kerja 3-4 hari, 3 hari yang lu nggak kerja, minimal lu punya makanan karena lu bawa pulang. Lu tau lah, lu Amerika same story lah kasarnya, iya kan? Iya. Nggak ada lah healing-healingan. Benar. Iya kan? Iya, benar. You have to work karena lu butuh duit. Di sini dikit-dikit ya gue butuh healing. Healing. What the fuck healing. Ini kan mental membuktikan cupu lu. Iya. Tapi kalau ini kan sekarang ganti presiden kita nih ke Pak Prabowo. Siapa tahu ada banyak banget program-program dari Pak Prabowo yang bisa menopang. That's not the point. Semua presiden punya program bagus. It's about bagaimana lu membentuk karakter. Orang sukses itu bukan dari edukasi dari orang tua, dari karakter. Gue kenal banyak orang, anak orang kayak konglomerat hancur-hancuran. Karena dari kecil dia dimanja, ngerti nggak? Kenapa 10 orang terkaya kebanyakan DO? Kenapa tuh? Apakah karena ini kan sebuah paradigma yang bertentangan? Betul. Loh, kita dari kecil di sekolah disuruh sekolah tinggi-tinggi, sementara orang terkaya sebelumnya DO semua. Kan nggak match. Logikanya di mana? Ya itulah yang gue bisa. Mereka itu bisa jadi nomor 1 sampai 10 di dunia karena karakter, bukan sekolah. Lu kalau sekolah, lu dibentuk untuk jadi bagian dari roda ekonomi. Artinya kita jadi karyawannya. Karyawan lu begini. Berani nggak lu keluar dari zona nyaman? Nggak banyak orang yang berani. Betul. Nggak banyak orang yang berani. Kayak Coach Justin udah di Belanda pergi balik ke Pergi ke sini Indonesia. bawa 2 koper $1.000 survive, berani nggak? Nggak berani. Betul. Aku pun ceritanya mirip Coach. Aku 100 juta gajiku di Amerika aku tinggalkan untuk ke Indonesia untuk Iya. kembangin. Harus. Supaya keluar dari zona nyaman kan? Iya. Apalagi anak-anak orang atau lu kerja di perusahaan, ya gaji udah bagus, karir bagus, lu orangnya pinter, bla bla, punya keluarga, hidupnya nyaman. Apa nyamannya hidup kayak gitu? Zona nyaman kills your creativity. Justru lu harus hidup dalam tekanan terus. Itu yang membuat lu berkembang. Itu yang membentuk karakter lu. Dan ini bukan parameter yang orang Indonesia rata-rata bisa terima. Itulah kenapa gue berani keluar, gue berani kerjakan apa yang gue suka. Dulu waktu gue 14 komentator bola di TV. 14 tahun. Oke. Nggak pernah dianggap. Baru 3-4 tahun terakhir gue dianggap. Oh, Justin sekarang public figure, kemana-mana orang minta foto, baru sekarang dianggap. Apakah gue berubah? Nggak berubah. Duit nggak bisa merubah gue. Karena I've been there, di mana gue bangkrut dan lain-lain. Gue mengalami itu semua. Tapi gue punya karakter dan gue yakin gue akan meroket. Bukan bangkit, meroket. Gue udah tahu dari awal. Makanya gue berani taking risk. Karena sehancur-hancurnya gue akan meroket. Sebenarnya yang orang bisa sesali itu bukan karena dia gagal. Tapi Iya. yang dia akan sesali ketika dia bahkan gak mencoba. Tidak mencoba. Karena kita gak tahu kan. Dan dia takut kalau dia jeblok, dia nggak bisa bangkit lagi. Berarti Coach Justin sekarang
secara nggak langsung menyetujui bahwa sosial media ini berpengaruh besar di kehidupannya Coach Justin. Banget. Lu kan harus ngikutin teknologi. Betul. Nah Coach, kebetulan kita ada influencer nih untuk ngajarin orang jadi content creator. Loh, ini beneran Coach. Ini bagus ya. Betul. Gue pernah ngomong sama orang Gojek. Dia kenal gue, Coach, nonton Coach di TikTok. Gimana sih saya pengen. Loh, gue bilang, lu pun bisa bikin konten. Contoh lu taruh handphone di depan motor lu sambil nyetir apa itu. Kan orang pengalaman yang nggak banyak orang tahu. Betul. Semua bisa. Yang penting lu mau nggak niat. Itu dia. Kan gue butuh enggak, lu cuma butuh handphone Android yang berapa 500.000 udah bisa beli kok. Betul. Lu niat nggak, mau belajar nggak? Kalau mau lu lakukan. Betul. Dan 3 bulan sepi nggak ada yang nonton, tetap bikin terus. Konsistensi itu yang penting. Betul. Nah, masalahnya Coach dengan orang-orang ini, dia tuh masih belum menyadari seberapa pentingnya sosmed ini Coach. Bahkan waktu itu aku sempat ke weddingnya temenku, ada yang nyanyi di panggung. Bagus banget suaranya nih Coach pas nyanyi. Pas aku tanya, dibayar berapa? 1,5 juta, nyanyi 3 jam. Lah, kalau Anda itu posisinya dia tahu bahwa value dia berapa ketika punya sosial media, misalnya dia tahu dia dibayar 50 juta sekali manggung kayak Liodra itu kan wah, Tulus berapa ratus juta sekali manggung. Ya nggak usah segitulah. Ya, tapi anggaplah, bisa jauh lebih besar daripada yang dia terima sekarang. Dia pasti udah stop jadi penyanyi itu dan fokus buat konten dulu kan. Tapi banyak orang yang nggak menyadari. Zaman sekarang kalau kita nggak ada sosmed, gimana kita mau bersaing sama orang? Mau produk kita nasi goreng kita enak, kalau di sebelah nggak enak tapi rame gara-gara kontennya viral, di situ lebih sukses dari kita. Gue ada sebuah proyek ya dari orang kaya lah, dari orang kaya, dia itu sering bantu orang dari segala pihak lah. Yang dia inginkan satu exposure. Terus di bidang yang lain dia punya banyak anak, mau dikasih duit berapa, bikin event 4M kok nggak salah. Yang datang cuma 200 orang. Terus ada proyek gue masukin sosmed yang nonton ratusan ribu. Shock dia. Duitnya kecil. Untuk gue gede karena dia bayar gue kan. Tapi untuk dia kecil dibandingin dengan yang proyek yang lain demi exposure. Lu kalau off air, lu yang nonton let's say 10.000 ya cuma 10.000. Gue live reaction paling tinggi itu 160.000 peaknya men. Peaknya loh. Itu dua GBK itu. Iya betul. Nonton orang nonton bola. Bukan nonton bola, nonton orang nonton bola. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau soal exposure, I can give them dengan duit yang jauh lebih kecil, tapi untuk gue tetap gede. Iya. Ngerti nggak? Iya paham. Karena beliau nggak ngerti sosmed. Betul. Kalau misalnya orang-orang ngerti sosmed itu, dia malah akan save a lot of money loh untuk marketing. Karena gratis kan kita buat untuk diri kita sendiri. Lu juga butuh duit lah untuk asumsi lu punya produk, Lu butuh exposure. Lu pasti endorse orang dong. Iya dong. Lu keluar duit dong. Betul. Ya kan? Dan modal lu sebenarnya itu aja. Kalau lu konsistensi. Rexona endorse gue 4 tahun. Sampai sekarang. 2003 sampai 2003, 24, 25, 26. Wow. Sampai tahun depan udah di tag. Tin, lu tahun depan sebulan ke Amerika ya, nonton Piala Dunia. Woi. Siaran dari situ. Nanti gue ke Australia. Dibayar sama Rexona. Kalau masih ada pulang gue ke Jepang, nonton timnas, siaran di situ. Iya. Kenapa? Exposure-nya mereka dapat. Oke. Nah, itu yang aku mau tekankan Coach. Ini sebelum kita pindah topik ya aku mau kasih tahu ke teman-teman ini, aku jadi content creator tuh 7 tahun Coach. Jadi untuk sampai ke tahap ini tuh bukan perjalanan yang gampang. Konsistensi dan ribuan video udah aku upload, gagal bangunnya semua gitu kan. Dan semua tuh udah aku tuangkan di program 2 bulan ini. Nah, tahu gak Coach? Ini masih baru. Masih setahun umurnya. Tapi setahun aja dari 250 murid yang kita godok, itu berhasil ngumpulin sampai 17 juta followers Coach dalam setahun itu. Dan dari 250. Dari 250 kita tambah semua. Sekarang 20 juta sih kalau sekarang ya. Tapi setahun kemarin itu 17 juta, total viewsnya itu 7 miliar views. Hampir setara sama populasi manusia. Nah, ini udah kurikulum yang benar-benar yang udah kita godok ini benar-benar yang terbaik udah yang bisa kita kasih ke kalian. Jadi sekarang tinggal mau atau enggak aja. Sebenarnya simpel itu kan. Karena susah juga mau kita sediakan edukasi kayak gini. Gak ada, exactly. Sama kayak lu tadi sebut soal Indonesia Emas. Kan pemerintah punya program. Betul. Iya, tapi kalau lu nggak niat ke sana mau gimana? Betul. Kalau takut ambil risiko itu, takut gagalnya itu loh Coach, yang orang itu. Gimana kalau aku udah bayar kemudian aku gagal? Ya, kamu tahu gagal atau dari mana kan? Kalau lu bicara takut, secara tidak langsung, unconscious, lu build wall. Lu bangun tembok di sekitar lu sehingga lu nggak bisa bergerak. Hanya dengan kata takut.
Takut itu nggak boleh ada di kamus kehidupan lu. Betul. Kalau nggak punya takut, you just do it. You fail. Justru karena kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, hari Senin, gue Zoom sama 40-an mahasiswa seluruh Indonesia. Ngapain tuh? 40-an. Tanya soal kehidupan gue, soal apa. Mereka bilang, mereka pengen tahu gue kok bisa build karakter seperti ini. Gue bilang kan, gue itu nggak bisa kerja sama orang. Gue bilang. Terus mereka tanya, ada salah satu yang tanya, gimana coach? Kita ini kalau lulus kan harus kerja sama orang. Oh iya, kalian harus kerja sama orang. Walaupun bapak lu konglomerat, kalau bisa jangan kerja di perusahaan bapak lu, tapi kerja sama orang. Kenapa? Karena di situ lu belajar dimaki-maki, belajar dizolimi, belajar bekerja sama, belajar dari pagi lu bangun pagi ke kantor, belajar lu akan begitu banyak mendapatkan pelajaran di mana lu nggak dapat di sekolah. Itulah yang membuat karakter lu bagus. Dan dari situ udah dapat pengalamannya baru buat sendiri. Baru kalau lu punya modal, lu pengen dan lu bisa, baru lu usaha sendiri. Tapi bagi Coach Justin sendiri, uang yang cukup itu di angka berapa Coach untuk Coach Justin sendiri nih? Uang kan nggak pernah cukup. Jadi bagi Coach Justin pun uang nggak akan cukup nih terus. Gue dulu pikir wah kalau gue dapat 100 juta wah luar biasa gue hidup tenang, ternyata nggak juga. Oke. Setelah dapat 10 M pun kayaknya nggak cukup terus gitu ya? Nggak cukup terus. Jadi kalau misalnya Coach Justin sekarang punya uang 2 triliun bakal diapain nih uang? Misalnya doang nih kita berandai-andai. Gue 2 triliun. Satu gue invest minimal 250 M ke yayasan gue. Wah oke. Bikin Terus? proyek. Terus? Kedua gue invest di saham untuk gue pensiun. Oke, itu berapa porsinya tuh? 25% juga. Berarti 500 M. Iya. Oke. Cukup, lebih dari cukup. Oke, terus? Enggak usah 250 juga cukup. Oke, 1,5 T-nya? Iya. 1,5 buat nikmati hidup gue. Dia bisa-habisin aja gitu? Ya, bantu orang. Oh. Bantu sekitar lu. Gak mau beli Arsenal, Coach? Enggak lah. Bullshit itu. Bisa kok. Orang, ini gue kasih tau, gue punya rumah di BSD. Rumah kecil lah. Kandang ayam. Okay. Dalam setahun gue mungkin sekali 2 kali ke sana. Kan mubazir. Nah sekarang lu punya 1,5 T sisa, lu bisa beli rumah di mana-mana. Betul. Lu nggak pakai juga. Lu bisa beli 10 mobil, nggak pakai, lu butuh cuma 1 mobil. Ya. Kan bullshit gitu. Tapi kalau beli Arsenal? Ngapain beli Arsenal, bikin pusing kepala. Nah kan Arsenal kalau dibeli Coach bisa return lagi Coach. Iya kalau return, kalau enggak. Emang bisnis bola gampang, lu harus invest terus kan. Oh jadi enggak segampang itu. Bisnis bola itu di value lumayan. Jadi klub bola setahun itu untungnya cuma 1-2 juta. Dolar. 1 juta apa nih? Ya euro atau dolar. Tapi pengeluaran atau income bisa 700-800 juta. Kan nggak make sense. Kok bisa ya? Iya bener. Kalau sponsor? Even sponsor. Kita bicara klub luar ya. Iya. Itu untungnya cuman untung bersih ya. Itu cuma 2, 3, 4, 5 juta setahun. Sementara income mereka 400 juta, 500 juta. Habis banyak di kos. Gaji pemain dan lain-lain. Tapi kenapa orang berbondong-bondong pengen beli klub bola? Karena value-nya. Kalau rank lu naik dan lain, lu belinya let's say 100 juta dolar, 5 tahun bisa 2 M dolar. Terus dijual, kita keluar, kita untung di situ. Iya. Gitu. Jadi bukan per tahunan. Nah setahun itu lu pusing. Kalau kayak Real Madrid itu siapa yang punya ya Coach? Fans. Bahkan gak ada owner Real Madrid? Gak ada. Cuma ditunjuk presiden aja ya? Iya, sama fansnya. Tapi kenapa MU kayak ada ininya ya? MU kan owner. Iya, kenapa ada perbedaan itu ya? Itu kan sistem yang... Oh kalau di Liga Spanyol tuh semua gak ada yang owner ya? Nggak cuman Barca, ada beberapa 3 atau 4 tim yang nggak punya owner. Dikit aja ya? Dikit aja. Barca, Madrid nggak punya owner. Oh oke. Coach, ini aku mau balik lagi ke masalah untuk menjadi sukses itu butuh proses. Ya. Sama dengan Indonesia nih. Ini aku lihat dari AFF terakhir itu, dia kalau kita pakai pemain lokal, habis nih kita udah. Maksudnya Pak kalah dan lain-lain pemain lokal ya. Dengan masuknya naturalisasi ini kan sebenarnya melawan hukum yang tadi proses itu. Kita mau cepet kan? Tetap proses kan. Kenapa? Kan cepet itu. Enggak. Gimana Coach? Diaspora ini mempercepat proses di timnas. Meanwhile, lu godok liga ini karena 10 tahun kemungkinan besar diaspora ini
akan berkurang, akan menurun. Kenapa? Karena diaspora ini mayoritas dari nenek yang tinggal di Indonesia kan. Oh, jadi terlalu jauh dari silsilahnya. 10 tahun lagi kan ibarat mereka udah nggak ada lagi, orang tuanya udah lahir di Belanda. Iya, jadi iya. udah jauh berkurang. Nah, menjelang ke sana ini harus digodok, harus siap untuk menggantikan. Oh, jadi ini selingan. Iya, jadi paralel. Itu orang nggak ngelihat cuman instan. Ini bukan instan, ini jembatan untuk menuju ke sini. Cuman kalau dengan squad yang sekarang ditambah lagi oleh gitu-gitu bisa Piala Dunia coach kita ya. 60-70%. Tinggi banget itu. Dulu mah kita 0,001% coach dulu. Iya. Dulu we don't even talk about it. Iya, kita kayak, dan ini mendadak banget loh coach. 4 tahun yang lalu World Cup pas Argentina menang. Itulah hebatnya Erick Thohir. Orang semua bilang Justin buzzer karena gue selalu bela Erick Thohir. Gue nggak bela. Gue hanya melihat apa yang dia lakukan. Gila ya. Buat apa gue dibayar? Nggak ada yang bisa bayar gue. Yang bisa bayar gue cuma Rexona. Iya. Oke, berarti memang ini udah plannya ini udah solid nih. Apalagi pergantian ke Iya. Kluivert juga itu Iya. menurutku lebih better ya. Iya. Kenapa coach? Ini Dijelaskan. bukan Kluivert gantiin STI. Kalau Kluivert gantiin STI sebagai pelatih, STI jauh lebih canggih daripada Kluivert. Tapi yang digantikan adalah STI diganti Kluivert, Pastor, Lansat, sama Vandenberg. 4-4-in-1. Itu pasti udah kalau ngomongin udah Belanda semua tuh ya. Iya. Dan pemain lokal nggak ngerti tuh kalau ngomong Belanda. Orang Belanda semua bisa bahasa Inggris. Oh, jadi mereka Mau pasti. sampai tukang sampah pun nggak sekolah pun. Serius, I'm not joking. Kenapa ya? Kenapa Indonesia nggak bisa bahasa Inggris ya tukang sampahnya ya? Karena di Belanda itu dari kecil lu dididik bahwa Belanda itu negara kecil di Eropa, oke? Jerman itu punya semuanya, punya pantai, punya gunung, punya segalanya. Perancis sama, Spanyol sama, Itali sama. Jadi mereka merasa gue nggak butuh lu. Nah Belanda nggak punya apa-apa. Jadi gue butuh lu. Jerman gue belajar bahasa Jerman. Ke Perancis gue belajar bahasa Perancis. Gue dulu waktu SMP bisa bisa ngomong Perancis by the way. Cuman habis itu nggak pernah belajar lagi jadi hilang. Jadi lu harus adaptasi. Ngerti nggak? That's why perusahaan Belanda yang dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang ada Shell, Unilever, Philips, Heineken, Friese Vlag. Berkat apa? Karena mereka keluar beradaptasi. Ada positifnya juga ya negara kecil. Sedangkan kita mungkin merasa gede, jadi bahasa Indonesia yang kita kuatin di sini kan? Nggak ada masalah yang kuatin. Tapi bener nggak lu kuatin? Nggak juga. Oke, coach. Ini aku mau masuk ke tim favoritku nih, Real Madrid. Aku suka banget sama Real Madrid dari pas pertama kali Kakak sama Ronaldo masuk di tahun yang sama kan waktu itu. Itu menurutku ini tim gila banget. Dan sampai sekarang pun Mbappe melanjutkan dan lain-lain. Tapi yang aku lihat Madrid ini di eranya Ancelotti itu walaupun sedikit banget strateginya, tapi efisien banget. Terbukti dari Mbappe awal-awal pas masuk pun gak bisa ngegolin, sekarang jadi ngegolinnya banyak banget. Ini bentar lagi lawan City, coach pegang siapa? Madrid apa City? Lihat Sikon sekarang ya Madrid lah. Susah ya buat City City. lagi hancur-hancuran. Nah kenapa? Ini pertanyaan besarnya, kenapa tiba-tiba dari Pep yang maksudnya begitu jenius, tiba-tiba nih hilang? Itu kan waktu itu, Salah strategi, telat regenerasi. tapi kan pemainnya sama, Haaland apa semua sama. Ya lu pikir pemain itu robot? Hari ini main bagus, tahun depan bagus, 10 tahun bagus. Dia human man. Mereka bisa main jelek. Mereka bisa cedera. Mereka bisa out of form. Kebetulan yang out of form orang-orang yang penting-penting. Contohnya? Gundogan, Silva, De Bruyne, Rodri cedera. Itu lagi bau semua. Lagi bau semua. Di belakang cedera, yang main bau juga. Di depan Haaland gak ada yang supply, susah cetak gol. 3 pemain baru, Nunes, Savinho, Doku gak perform. Akhirnya si Marmut datang itu sama si Kodir. Kodir kan kayak orang nangis gitu. Itu dia kemarin di bench kan lawan Arsenal waktu dibantai. Gue rasa semoga gue gak dimasukin. Semoga gue gak dimasukin. Kalau dimasukin blunder lagi tuh. Cuman sekarang Arsenal lagi on fire lagi ya coach, 5-1. Enggak juga, 1 match doang. Tapi dari musim lalu kan dia peringkat 2. Ya peringkat 2 ya peringkat 2 terus. Lu kalau lu spend cuman 50 juta peringkat 2 luar biasa. Ini mereka spendnya udah banyak banget. Ratusan 600 juta kalau nggak salah beli pemain peringkat 2 ya nggak ada bagusnya. Tapi ya tergantung sama kayak lu tadi keluar. Coach mobil lu bagus enak nggak? Enak banget karena harganya nggak terlalu mahal. Coba mobil gua harga 2M ya nggak enak. Ya kan untuk mobil 2M. You expect more, tapi dengan mobil gue 630 juta ya enak banget. Iya. Sama kayak gitu. Kalau seandainya Fulham berada di runner up, wah itu luar biasa. Ya kalau Arsenal dengan duit segitu ya enggak lah. Tapi kapan kira-kira juara nih Arsenal coach? Ya kalau Arteta out.
Oh, jadi semua pengaruh di Arteta beli pemainnya nggak jelas ini pelatih. Udah berkali-kali gue bertahun-tahun gue bilang ini tim nggak kemana-mana di bawah Arteta. Tapi kan Arsenal tuh tipe yang setia coach. Dia kalau sama satu Ya coach kayak gue setia sama Arsenal. setia sama Arsenal tapi gak juara-juara. Ya sebenarnya bukan masalah juara atau enggak. Untuk gue, lu beli pemain yang bener lah. Mulai dari situ. Kan kelihatan kita nggak butuh striker. Tetap dia nggak beli striker. Cuman season ini Madrid masih ada peluang nggak untuk juara di Champions League coach? Oh iya perlu juara lah. Kalau Madrid nggak juara La Liga, goblok kayaknya. Kan tinggal beda 1 poin sama Atletico. That's not the point. The point is squadnya jauh lebih dalam daripada Barca. Tapi dibantai terus sama Barca. Iya, itu tololnya Ancelotti. Kenapa ya itu coach? Ya miskin taktik. Oh. Ancelotti cuma ngandelin skill. Lu kebayang tim mana di dunia yang punya pemain selevel Rodrigo, Vini, Mbappe sama Bellingham? Gak ada. Iya kan? Yang ngandelin 4 pemain depan aja. Itu sebenarnya dari kiper sampai depan itu udah bintang semua sih. Iya, bintang di atas kertas, tapi tengah belakang untuk gue bilang jelek. Oh. Cuman lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Kan kembali gitu lagi. Oh, formasinya gitu. Oke. Ya semoga lah ya, karena yang aku lihat setiap kali lawan Barca selalu kebantai-bantai jadi aku kayak Ya, aduh. ya itulah menunjukkan, itulah bertahun-tahun gue bilang Ancelotti ini miskin taktik, nggak percaya. Oke. Ya kalau miskin taktik kan gimana juara Champions League? Ya, itu 2 hal yang berbeda. Hasil dan strategi beda. Ini sama kayak Sintayong nggak nih miskin taktik juga? Gue gak mau bahas Sintayong. Oh iya, betul gak bisa kepancing lagi dia. No comment. Oke, coach. Ini perdebatan pesepak bola sepanjang masa. Messi atau Ronaldo yang jadi GOAT-nya? Ya Messi lah. Coach, Ronaldo lah kemarin, coach. Gimana? Kemarin Van Basten bilang Ronaldo itu hebat. Tapi kalau orang bilang Ronaldo lebih hebat dari Messi, mereka nggak ngerti bola. Marco Van Basten yang bilang. Coba lu bantai aja lu. Lu lihat di IG short yang beredar, beberapa pemain bola top yang ditanya soal Messi Ronaldo, 90% bilang Messi. Ini hanya gara-gara Piala Dunia doang tahun lalu atau gimana coach? Kalau Ronaldo menang Piala Dunia 2026 nanti? Tetap Messi. Kenapa? Emang dia jauh lebih bagus. Ronaldo cuma cetak gol. Messi jauh lebih komplit. Jadi GOAT-nya ini Messi sekarang? Ya iyalah. Wah gak bisa gue. Ronaldo ini there's no discussion untuk gue itu. Kalau lu mau punya pendapat beda itu hak lu ya. Cuma I'm not going to discuss about this. Buang duit gue buang waktu gue ngomong sama orang yang nggak ngerti bola ya. Lu kan untuk gue lu kan netizen, penggemar bola, bukan artinya lu ngerti bola kan. Oke. Lu ngerti influence. Gue udah riset tentang lu, hebat lah soal itu. Mungkin gue bisa belajar dari lu, tapi kalau soal bola enggak lah. Oke, coach. Sekarang kita bangun starting 11 dari Coach Justin, all time terbaik dari kiper sampai striker. Kita pakai formasi 4-3-3 coach. Kiper siapa coach menurut Coach Justin? Ya ini nggak begitu ngetop, tapi menurut coach ini kiper wah GOAT ya. Itu namanya Jan van Beveren. Siapa lagi tuh? Kenapa dia coach? Kenapa? Jan van Beveren itu tahun 74-an itu kiper top hebat. 74. Ya disebut Black Panther. Cuman karena dia ribut dengan Johan Cruyff, makanya dia susah masuk ke timnas. Capsnya sedikit lah. Akhirnya dia pindah ke Amerika. Udah meninggal atau masih hidup. Padahal dia lebih jago daripada semua kiper yang pernah dilihat. Ya. Sama Neuer kalah. Neuer mana? Oke, terus back tengah 2. Back tengah itu susah lu kalau all time karena dulu kan mainnya pakai sweeper beda. Oh iya. Levelnya. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin Sergio Ramos ya. Beckenbauer dan Maldini. Kenapa Maldini? Gak ada yang bisa ngelewatin Maldini. Batu banget ya. Ya. Oke, terus kiri? Beckenbauer, Maldini tengah, kiri Roberto Carlos. Ya oke. Terus kanan Dani Alves. Daniel Alves. Jauh lebih canggih daripada semua yang ada di dunia ini. Marcelo? Ya elah Marcelo kan kiri. Oh iya maksudnya kanan siapa sekarang yang paling jago sekarang? Alexander Trent. Carvajal dong, udahlah. Carvajal udah. Oh iya. Carvajal bagus. Carvajal bagus. Cuman kalau dibanding sama Alves mah jauh lah. Oke. Tapi aku lihat ini semua dari pemain-pemain dulu semua nih. Masa sekarang nggak ada? Oke, tengahnya nih siapa tahu ada yang sekarang. Tengahnya 3 orang. Mudryk, Wih. Kevin De Bruyne,
Itu all time tuh ya, De Bruyne all time. Iya. Sama Rodri. Rodri lagi. Kenapa Rodri coach? Berarti Rodri sama Vinicius Ballon d'Or? Rodri kan, ya jelas Rodri lah. Gila, ada coach orang satu dunia bilang. Enggak, orang itu kan menilai bahwa rata-rata yang menang Ballon d'Or itu kan yang cetak banyak gol. Padahal pemain paling penting di sebuah kesebelasan itu DM. Dia menyerang dan bertahan. Vinicius nyerang doang. Itulah sebuah mindset yang harus dirubah. Makanya gue happy banget. Bener-bener happy kalau Rodri menang Ballon d'Or. Menunjukkan bahwa sepak bola itu nggak hanya cetak gol. Ini bukan karena coach benci Real Madrid kan? Enggak. Oke, striker coach. Striker Messi, Oke. Van Basten, Gullit. Oh no, coach. Ada satu yang ketinggalan dong. Gak mungkin. Apa? Ronaldo lah. Coach, dia sampai sekarang masih perform loh coach. Ya di Liga Gurun Pasir loh. Lu juga bisa perform di Liga Gurun Pasir. Jadi bahkan Ronaldo gak masuk di listnya Coach Justin. Enggak. Egonya terlalu tinggi. Gak suka gue pemainnya egonya terlalu tinggi. Oke. Lu lihat kemarin dia keluarin posting, I'm the best, I'm the fastest. Ini orang sakit jiwa, ini harus dicek di rumah sakit. Loh, itu namanya ini coach positive affirmation supaya dia memang benar jadi terbaik kan? Lu hebat itu orang lain yang bilang. Sama kayak gue. Gue bilang, lu untuk gue komentator terhebat. Gue nggak pernah bilang diri gue komentator terbaik terhebat, enggak. Gue hanya bilang gue komentator termahal. That's a fact. Oke, tapi nggak pernah. Kenapa? Karena orang lain yang menilai. Banyak yang suka gue, ada juga yang nggak suka gue. Karena lu nggak bisa bilang dia salah hanya karena dia nggak suka gue. Betul. Ya sama kayak pemain bola juga. Masa lu bilang diri lu terhebat, lucu aja lu. Iya kan? Kan biar orang yang menilai. Benar. Ballon d'Or lebih banyak Messi, Man of the Match. Semua lebih banyak Messi. Gol doang lebih banyak Ronaldo ya. Dia umurnya juga 2 tahun lebih tua. Jadi apa hebatnya Ronaldo? Ronaldo hebat tapi definitely bukan GOAT. Lu tahu Ronaldo botak? Tahu. Itu 2 kali lu bagus daripada Cristiano. Tapi golnya kenapa gak lebih banyak? Orang Brasil biasa OKB nggak ngurusin badan, banyak cedera. Tapi kalau dari sisi bakat, semua pemain top dunia yang tahu Ronaldo botak, semua bilang Ronaldo botak 2 kali lebih bagus daripada Ronaldo. Serius, gue ngikutin dia dari umur 18 dia main di PSV, terus ke Barca, terus ke Inter, Madrid. Ini edan, ya tapi ya berhasil lah, tahu sendiri. Iya. OKB, duit banyak. Neymar tuh. Ya bukan Neymar, dari Adriano. Ronaldo sekarang jadi gendut, istrinya 4 nggak salah. Istrinya 4 ya? Cerai nikah, cerai. Iya. Oke coach, aku mungkin tutup dengan pertanyaan ini aja sih. Indonesia ini kan bentar lagi Maret nih. Ya kan? Akan menghadapi Australia. Prediksi dari Coach Justin berapa coach? Gue nggak tahu, gue bukan paranormal. Ya nggak apa-apa. Cuman buat cuplikan TikTok coach. Cuman minimal sih seri. Kalau kita bisa nahan seri itu bagus. Menurut coach kalau kita seri aja bagus. Karena selisih tetap kita pertahankan dengan Australia kan, tetap 1 poin. Kalau kita kalah? Kalau kita kalah agak repot untuk ngincer yang 2. Tapi 3-4 bisa karena masih home ketemu Bahrain sama China. Itu harus menang tuh kan? Iya, tapi feeling gue kita bisa menang lawan Australia. Iya. Dengan skuad yang sekarang. Emang Australia hebat apa? Loh, kalau kita bicara realita ya, Jepang. Gue bilang dari awal Jepang ini akan sapu bersih. Pemainnya main di Arsenal, iya. di klub-klub besar semua. Lah Australia main di mana? Iya betul juga sih. Iya kan? Betul juga sih. Nah, pemain kita memang main di klub nggak besar juga, tapi lebih banyak yang main di Eropa daripada di Australia. Artinya kayak contoh Itses. Ya Itses kan main di Venezia rank 19 betul, tapi Itses every week ketemu tim besar. Dia ketemu strikernya tuh Juventus apa semua. Iya. Itu yang lu lihat, bukan rank tim lu berada di mana. Iya dong. Betul. That's why gue bilang kenapa kita nggak bisa menang. Sama kayak gue tampil di Dedi. Mau Valen bilang, wah lawan Arab susah di kandang, seri. We going to win that game, gue bilang. Emang
Emang Arab sehebat apa? Piala Dunia kan tahun lalu. Iya, Piala Dunia tahun lalu. Iya. Nah, terus kita main 6 game. Oke? Berapa kali menang? Sekali. Oke? Iya. Bagus enggak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. 6 kali main, sekali menang. Iya. Terus kita lihat dari rank 6 sampai rank 1, kok selisihnya cuma 1 poin. Jepang abaikan. Betul. Kok cuma selisihnya 1 poin sama rank 2. Padahal kita cuma sekali menang. Betul. Artinya lawan-lawannya nggak bagus juga dong. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi makanya lawan Saudi lu bisa cek lagi tuh di videonya Dedi. We are going to win that game, gue bilang. Dan 2-0. Dan layak menang. Berarti Indonesia minimal Australia seri ya dan pasti bisa menang. Bisa menang. Tapi kalau seri aja gue nggak kecewa. Oke. Kalau kalah gue kecewa. Kecewa sama Kluivert lah, ngapain dia 4 orang itu kalau masih ini. Ya. Ya aku juga punya mimpi tuh kita nonton Indonesia bukan hanya sekedar nonton yang kayak sekarang, tapi bisa main kayak Barca Madrid itu yang cepat main sekali. bagus. Itu, iya, betul. Itu coach gila coach. Betul. Untuk gue juga kan ujung harus menang betul. Cuman bagaimana caranya lu menang kalau lu cuma incer counter attack? Bukan, lebih tepatnya ngincernya lemparan Arhan. Salah satu senjata kita lemparan Arhan. Jangan diremehkan, berkat Arhan kita cetak banyak gol. Iya betul. Iya kan? Tapi masa strateginya lempar Arhan? Lu enggak, iya kan? betul. Itu enggak boleh jadi strategi, tapi bisa jadi senjata. Super sub. Iya betul. Gitu. Betul ya. Kalau pemain favorit dari timnas yang sekarang coach? Gak ada. Belum ada. Tom paling. Tom Hey ya. Iya. Jujur sama aku coach, kita coach di tempat lain nggak pernah bahas seluas ini kan, serandom ini kan. Enggak. Ini pertama kali kan. Ini agak random ya.